Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya, atas kasih sayangnya yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Nikmat iman, nikmat Islam itu adalah nikmat yang utama yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Juga kenikmatan sehat dan kesempatan yang diberikannya. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, tak lupa khatib pada kesempatan kali ini juga mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini khatib membawakan judul khutbah yaitu terkait dengan syafaat dan orang-orang yang terhalang dari mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menegaskan bahwa Allah akan memberikan izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaatnya kepada umat-umat yang berdosa, terutama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Toha ayat 109 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahmanu wa radiyallahu qawla. Dan pada hari itu, yaitu hari kiamat, tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Di dalam tafsir Al-Misbah, kemudian juga di dalam tafsir Nurul Quran menegaskan bahwa ayat ini dapat kita simpulkan dalam tafsir tersebut adalah izin Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu juga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam juga menegaskan bahwa mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Begitu juga di dalam surat Zumar ayat 44 Allah pun telah menegaskan, katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dari ayat-ayat yang ada ini sudah jelas bahwa
atas kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala agar manusia selamat di dunia maupun di akhirat, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada umat ini dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebut dengan syafaat itu? Dari sisi bahasa, bahwa kata syafaat ini berarti perantara. Perantara seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperoleh manfaat atau terhindar dari bahaya ataupun hukuman. Juga kata syafaat ini berarti bahwa syafaat adalah pertolongan seseorang yang diberikan kepada orang lain agar memperoleh manfaat dan terhindar dari hukuman, dari bahaya dan kecelakaan. Maka dari pengertian di atas, maka syafaat ini adalah permohonan atau perantara dari seseorang, terutama para nabi dan juga para rasul yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan manfaat atau menghindarkan seseorang dari kesulitan, siksaan, hukuman, terutama di hari kiamat kelak. Maka hakikat syafaat ini yang pertama adalah permohonan. Syafaat merupakan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ampunan atau keringanan siksa bagi orang lain. Kemudian bahwa syafaat ini adalah perantara, yaitu usaha perantara seseorang nabi atau rasul dengan Allah Subhanahu wa taala, baik untuk mendapat manfaat atau menolak bahaya. Kemudian juga syafaat ini adalah permintaan ampun, permohonan ampun bagi dosa orang-orang yang melakukan kesalahan. Dan yang lebih penting dari itu semua, bahwa syafaat ini adalah kelebihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Sebab apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keistimewaan dalam memberikan syafaat, terutama bagi umatnya di hari kiamat kelak. Kemudian bahwa syafaat ini, hadirin yang dirahmati Allah, di dalam hadis-hadis yang ditegaskan oleh Rasulullah, bahwa syafaat ini akan diberikan kepada orang yang ada iman di dalam hatinya. Maka ketika tidak ada iman, maka dia terhalang dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah telah menegaskan, la asfa'anna yaumal qiyamati liman kana fi qalbihi janahu ba'udatin iman. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku benar-benar akan memberikan syafaat pada hari kiamat kepada siapa saja yang dalam hatinya terdapat keimanan meskipun hanya seukuran sayap nyamuk. Maka di dalam hadis yang lain untuk menegaskan hadis ini, maka Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Maka salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, syafaat. Kemudian Rasulullah pun telah menegaskan di dalam hadis yang lain bahwa beliau akan memberikan syafaatnya ketika Rasulullah telah mencapai maqam
mahmudah, maqaman mahmudah. Rasulullah SAW bersabda, jika aku telah berdiri di tempat yang terpuji, maqaman mahmudah, niscaya aku akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang telah melakukan dosa besar dari kalangan umatku, maka Allah akan memberi syafaatku bagi mereka itu. Demi Allah, aku tidak akan memberikan syafaat kepada orang yang telah menyakiti keturunanku. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama tadi bahwa syarat syafaat ini adalah adanya iman. Kemudian juga Rasulullah memberikan syarat lagi kepada umatnya untuk memperoleh syafaat di akhirat kelak ini adalah kecintaan kepada keluarga Rasulullah. Di dalam hadis, syafaati li ummati man ahabba ahlu baiti. Syafaatku adalah untuk umatku yang mencintai ahlul baitku. Kalau kita tilik di dalam surat Al-Ahzab ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira." Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa-dosa dari kalian wahai ahlul bait dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ketika ayat ini turun, Rasulullah berada di rumah Ummu Salamah. Rasulullah memanggil putri beliau Fatimah Zahra, kemudian beliau datang. Memanggil Ali bin Abi Thalib, beliau datang. Memanggil dua cucunya yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kemudian datang ke rumah Ummu Salamah. Sementara Rasulullah membawa kain kisah dan menyelimutkan keempat orang tersebut, dan Rasulullah masuk bersama mereka. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathhira. Maka ya Allah, inilah ahlul baitku, maka sucikanlah mereka. Dari ayat ini jelas bahwa ahlul bait Rasulullah adalah Rasulullah itu sendiri, Sayyidah Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka barang siapa yang memerangi, memusuhi, membenci mereka, maka kata Rasulullah, tidak ada syafaat dariku untuk orang-orang yang membenci mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan siapa-siapa saja selain para pembenci tadi yang terhalang dari mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhirat kelak, sebab kita sangat membutuhkan syafaat itu. Tidak mungkin amal ibadah kita yang sedikit, yang terkadang kita buat main-main, akan menyelamatkan kita di akhirat kelak jika tidak ada syafaat Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang pertama bahwa Rasulullah tidak akan memberikan syafaat kepada penguasa yang zalim dan juga para orang-orang yang hulu, berlebihan, ekstrim dalam beragama. Rasulullah SAW bersabda, rajulani la tanaluhuma syafaati sahibu sultani asufun asyub wa ghalin fid dini marib. Yang artinya dua orang golongan tidak akan mendapatkan syafaatku, yaitu seorang penguasa yang sewenang-wenang dan zalim, serta seorang yang berlebihan, ekstrim dalam agama dan murtad. Ini yang pertama, yaitu orang yang terhalang dari mendapatkan syafaat Rasulullah. Yang pertama adalah penguasa zalim. Kemudian orang-orang yang ghulu, ekstrim, berlebih-lebihan di dalam beragama, dan orang yang murtad. Kemudian
Yang kedua, orang yang terhalang untuk memperoleh syafaat Rasulullah, yaitu amma syafaati fa fi ashabil kabair ma khala ahlus syirki wal dhul. Yang artinya, adapun syafaatku maka ia adalah untuk orang-orang yang melakukan dosa besar, dengan pengecualian orang-orang yang mempersekutukan Allah dan orang-orang yang zalim. Yang kedua ini adalah orang yang musyrik, yang mensekutukan Allah, selain menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia punya ilah-ilah alihah lain selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jabatannya, hartanya, kekuasaannya, hawa nafsunya, dan lain sebagainya, atau bentuk-bentuk pemujaan-pemujaan yang lainnya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah orang yang meremehkan sholat. Rasulullah bersabda, la yanalu syafa'ati man istakhafa bis sholati wa la yaridu alayya al-hawda la wallah. Yang artinya, tidak akan mendapatkan syafaatku orang yang meremehkan sholatnya, dan dia tidak akan menjumpaiku di telaga al-haud. Tidak akan, demi Allah, kata Rasulullah. Meremehkan sholat. Orang yang meremehkan sholat terhalang dari syafaat Rasulullah. Barangkali kita bisa berpikir, apa itu meremehkan sholat? Yang pertama adalah orang yang tidak memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya sholat. Kata dalam Al-Quran pun Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Maka dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa orang yang celaka dalam sholatnya adalah orang yang tidak memperhatikan rukun-rukun dan syarat sahnya sholat. Itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang memusuhi keluarga Rasulullah, ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa lau innal malaikatal muqarrabina wal anbiya al mursalina syafa'u fi nasibin ma syuffi'u. Sekiranya para malaikat yang terdekat kepada Allah dan para nabi yang diutus Allah memberikan syafaat kepada seorang nasibi, yaitu orang yang memperlihatkan sifat permusuhan kepada Ahlul Bait, maka syafaat mereka tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah beberapa orang yang tidak akan mendapatkan syafaat atau terhalang syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu penguasa zalim dan penguasa yang sewenang-wenang dan zalim, orang-orang yang ghuluk dan juga orang yang murtad. Kemudian yang kedua adalah orang yang melakukan kesirikan. Yang ketiga, orang yang meremehkan sholat. Dan nasibi, orang-orang yang memusuhi ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba' fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun.
Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum man amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal mauta ala islami wal imani. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ida'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.